Assalamualaikum sobat, dimanapun anda berada. Salam sehat, salam sejahtera ya. Masih bersama si ganteng kalau Inong Ruhai Channel. Asik. Gimana kabarnya para sobat semua ya? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Tentunya semoga channelnya semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-cita selama ini semoga cepat terkabul dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan hari ini Inong sedikit ini ya, asik ketemu lagi nih bersama si ganteng kalem. Di suasana siang hari ini mungkin Inong ingin sedikit bercerita lagi ya tentang sesuatu yang mungkin banyak terjadi ya di luaran sana ataupun apa gitu ya. Nah, inilah suasana di Pasar Kalijati Subang ya. Jadi di sini Inong ingin sedikit ya berbagi tentang kejadian gitu ya di salah satu keluarga. Dosakah seorang tua kita untuk menyarankan bercerai gitu ya dengan lelaki ataupun perempuan, istri ataupun suaminya gitu. Jadi di sini Inong sedikit aneh kok, orang tua kandung kita menyarankan kita itu untuk cerai. Ada apa? Kenapa gitu ya? Kalau toh emang ingin suruh cerai ataupun gimana, ya kenapa dulunya kita mendapatkan restu gitu ya? Jadi di sini ini Inong ingin bercerita juga, ya sedikit berbagi lah gitu ya, sharing. Mungkin kalau toh emang ada salah ataupun apa, mohon diperbaiki. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi apa yang tadi diutarakan di awal itu, Inong ingin meminta saran dan pendapat dari para sobat dimanapun anda berada gitu. Dosakah seorang tua kita gitu ya untuk menyarankan kita itu bercerai gitu, dan apa tujuannya gitu ya? Ini karena kita itu dalam berumah tangga Inong pernah jelaskan dari awal, dari pertama Inong buat konten itu Inong sudah jelaskan apa sih gitu ya makna dan tujuan kita dalam berumah tangga, posisi orang tua kita gitu. Di sini Inong sudah menjelaskan. Jadi setelah kita menikah, kalau salah maaf ya, tolong perbaiki, silakan komen di bawah. Sedangkan kita yang sudah berkeluarga, orang tua kita itu adalah sahabat dan tidak bisa harus menyarankan A ataupun B. Jadi orang tua kita itu hanya bisa memantau keadaan rumah tangga anaknya dan tidak bisa harus
suka dan duka ya kita telan gitu ya permasalahan itu, terkecuali gitu ya, terkecuali ada kekerasan ya, contohnya yang sekarang ini lagi pada viral-viral gitu ya, kekerasan KDRT ataupun apa itu mungkin beda lagi ceritanya. Tapi kalau ada sedikit permasalahan toh kita masih bisa untuk perbaiki ya, kita perangkat kita selesaikan, dan alangkah baiknya untuk yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya dan supportnya dengan cara di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya, tidak berbayar. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan 2 kali notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si Ganteng kalau Inongruhai Channel. Nah, kita di sini tuh harus bisa, namanya kita sudah berkeluarga, yang diartikan itu 2 sifat yang kita jadikan satu itu tidak segampang itu, dan tidak segampang membalikan telapak tangan gitu ya. Dan kita juga sebagai orang tua, kita itu harus tahu apa sih masalahnya, apa penyebabnya, kok anak saya bilang begini, kok menantu saya bilang seperti ini. Kalau toh emang orang tua bijak ataupun orang tua yang sudah dewasa, orang tua benar-benar orang tua, kita itu tidak harus langsung percaya terhadap apa yang dikatakan entah anak kita ataupun menantu kita. Kita tidak bisa. Kita saring si A bicara ini, terus nanti ada lagi datang si B bicara ini. Kalau toh memang kita orang tua bijak, yuk kita duduk bersama, kita pecahkan, cari jalan keluar. Bukan orang tua kita sebagai orang tua itu mempercayai antara si A dan si B, dan harus memutuskan sudah cerai saja gitu ya. Nah, di mana letaknya kita sebagai orang tua? Jadi kita sebagai orang tua itu tidak bisa, dan dosanya pun luar biasa, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya doa anaklah yang bisa mengampuni dosa mereka. Tapi kita tanpa sadar orang tua itu, kita sebagai orang tua kita tanpa disadari, karena mendengar dari ucapan ataupun pembicaraan si A ataupun si B, lantas kita itu langsung percaya. Belum tentu apa yang diutarakan oleh mereka itu benar semuanya, karena ada peribahasa nitip pembicaraan bisa lebih dan uang itu bisa berkurang. Nah, disitulah kita sosok orang tua lah kita yang kebijaksanaan kita itu. Jadi kita itu tidak harus percaya dan harus memutuskan sudah cerai aja dengan ini, kamu tidak ini tidak ini, karena rezeki anak ataupun apa itu kita tidak tahu. Jangan mentang-mentang menantu kita gak pernah kasih apa-apa, gak pernah, mungkin dia tidak punya, jangan kamu memberi untuk diri dia sendiri pun mungkin tidak ada ataupun tidak cukup. Dan kita sebagai orang tua bukannya apa ya menjelek-jelekan menantu kita, anak kita, tapi seharusnya orang tua itu menutupi aib anaknya, bukan disebarluaskan gitu. Jadi kita itu sebagai orang tua itu harus benar-benar sosok yang bijaksana, karena dalam keluarga itu orang tua itu, kita itu kalau menjadi sanak bukan orang tua lagi, itu sudah jadi tanggung jawab mereka. Apapun masalah, sebesar apapun masalah, ya kita bereskan bersama, karena yang perempuan itu pilihannya dan yang laki pun itu adalah pilihan dia juga gitu ya. Jangan sedikit-sedikit ada permasalahan itu dibicarakan terhadap orang
karena sudah melakukan kekerasan. Dan lelaki pun tidak segampang itu melakukan KDR. Kalau toh emang kita tidak salah yang kita bicarakan gitu. Jadi Inong ingin mendapatkan masukan dari para saudara. Dosakah orang tua kita untuk menceraikan rumah tangga kita? Apa sih penyebabnya dan apa sih masalahnya? Jadi di sini untuk para sobat yang di sini tidak menceritakan siapapun, di sini Inong hanya sekedar berbagi gitu ya, untuk bercerita tentang kejadian. Mudah-mudahan aja di luar sana tidak ada yang sebagai orang tua yang melakukan hal seperti ini gitu ya, karena kita sebagai orang tua kita harus bijak. Kalau toh emang kita tidak setuju, kenapa di awal kita harus meridoi dan semua anak kita untuk menikah. Jadi kalau toh emang anak kita ataupun mertua menantu kita tidak bisa memberi, ya kita sudah, yang penting ada untuk mereka. Yang penting orang tua itu tidak menyusahkan diri kita sendiri. Apa orang tua itu, alhamdulillah, berarti anak itu benar-benar mandiri. Ya kalau toh memang dia punya niat baik, punya rezeki baik, ya kan jangan sampai menjelek-jelekan